dirangkum. Saya yakin sebenarnya banyak pertanyaan, tapi ini sangat luar biasa pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama adalah terkait dengan persiapan dan persiapan untuk kebijakan kampus merdeka. Yang pertama tentu saya Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu harus melakukan diskusi-diskusi di masing-masing perguruan tinggi dan perguruan tinggi lainnya untuk melakukan kolaborasi. Kolaborasi untuk apa? Kolaborasi untuk kampus merdeka belajar dalam rangka memberikan fasilitasi untuk 1 semester melakukan proses pembelajaran di luar program studi dan 2 semester di luar kampus. Jadi Bapak Ibu harus memulai dari sana. Bagaimana dengan di luar program studi? Boleh di program studi dalam satu perguruan tinggi, juga boleh dengan perguruan tinggi di luar perguruan tinggi atau di luar dengan perguruan tinggi yang lainnya. Kemudian kita juga bisa melakukan kegiatan dengan kerjasama industri atau dengan perguruan tinggi yang lain. Untuk apa? Untuk melakukan 8 proses pembelajaran yang relevan, yang melakukan relevansi antara kurikulum di perguruan tinggi dengan industri ataupun dunia kerja ataupun untuk kegiatan-kegiatan magang-magang di luar negeri. Itu kami. Jadi kebijakannya adalah 1, reorientasi kurikulum, 2, melakukan berbagai macam pemenuhan terhadap soft skill dan hard skill yang berhubungan dengan Society 5.0 dan Industry 4.0. Setelah itu melakukan kampus merdeka belajar 3 semester berada di luar program studi atau di luar perguruan tinggi, dilakukan dengan 8 pendekatan. Setelah itu dilakukan recheck evaluasi terhadap capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini nanti yang akan dilakukan kompeten atau tidak. Kalau kompeten lulus, bisa lulus. Kalau belum kompeten dilakukan remedial. Sampai dengan anak-anak kompeten sesuai dengan learning outcome yang sudah disetting oleh Bapak dan Ibu, karena learning outcome adalah otonomi dari perguruan tinggi. Nomor kedua, mengapa kesehatan tidak diikut-sertakan? Bapak Ibu, kesehatan ini walaupun tidak semuanya berhubungan dengan nyawa, tapi Pak Menteri sampai dengan hari ini belum mendapatkan juga usulan selain dari Fakultas Kedokteran yang ingin menerapkan kampus merdeka belajar. Kalau Bapak dan Ibu di luar program studi kedokteran menyatakan ingin mengimplementasikan kampus merdeka belajar, please Bapak Ibu tinggal kirim surat, nanti kita akan kaji kembali SNDP-nya yang terkait dengan kampus merdeka belajar. Sampai dengan hari ini kita masih mengikuti SNDP nomor 3 tahun 2020. Jadi kita nggak bisa nabrak peraturan. Kecuali Bapak dan Ibu dari teman-teman bidang kesehatan non kedokteran berkirim surat kepada Pak Menteri untuk mengkaji Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ya. Kemudian kerjasama dengan dunia kerja. Tentu saja ini sudah ada PMK ya, tentang double tax deduction dan tentang triple tax deduction bagi industri yang melakukan kegiatan-kegiatan kerjasama dan melakukan penelitian dengan perguruan tinggi, maka industri tersebut pasti akan diberi tax deduction sebanyak 2 kali lipat. Jadi contohnya adalah kalau industri itu memberikan pelayanan untuk 100 juta, maka dia tuh tax deduction-nya akan menjadi 200 juta. Kalau dia memberikan layanan untuk riset sebanyak 1 miliar, maka tax deduction-nya adalah menjadi 2 miliar. Jadi sekarang sudah ada PMK-nya. Nanti kalau kita perlukan Bapak Ibu, setelah Lebaran saya akan mempresentasikan tentang double tax deduction, bagaimana cara mengurusnya, supaya Bapak Ibu juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan dengan sangat baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tinggi dan mengimplementasikan kampus merdeka belajar. Kemudian pola pembelajaran daring pasti Bapak Ibu ini akan menjadi pola yang menjadi dominasi kita pada tahun-tahun berikutnya dengan standar yang baru terkait dengan proses pembelajaran. Kalau nanti Bapak dan Ibu dinyatakan bahwa kita khawatir tidak memberikan pembelajaran atau pendidikan attitude dan keterampilan, gak usah khawatir Bapak Ibu, dengan 3 semester di luar program studi dengan 8 pendekatan magang, kemudian student exchange, kemudian individual research, itu akan membentuk juga attitude dan skill Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memang kita melakukan kegiatan di mana Tridharma itu jangan hanya di kampus, nanti karena berdesak-desakan kena COVID lagi gitu Bapak Ibu ya, tapi bisa melakukan kegiatan Tridharma itu di luar kampus, sehingga di dalam area yang lebih besar, kemudian Bapak dan Ibu sekalian bisa melakukan implementasi kampus merdeka belajar. Contoh misalkan, kalau biasanya melakukan proses pembelajaran itu seluruhnya 40 mahasiswa berada di luar ruangan, maka sekarang bisa dibagi 2. 20 orang di dalam ruangan, 20 orang bisa melakukan kegiatan
kegiatan di laboratorium. Jadi kita tidak terlalu banyak melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berdempet-dempetan. Atau kita bisa melakukan switching. 50% mahasiswa berada di kampus, 50% mahasiswa berada dilakukan melayani komunitas. Minggu berikutnya tinggal ditukar. Bapak Ibu, mahasiswa kita tidak akan pernah bisa melakukan 6C. 6C for hot nggak bisa di kampus. Coba Bapak Ibu terjunkan ke lapangan, melayani desa mandiri. Mereka pasti pandai berkomunikasi, pandai berkolaborasi, pandai negosiasi, ya Bapak Ibu, dan pandai juga melakukan creative thinking karena harus mengkaji data, kemudian pandai mengkonvinsi orang lain, dan dia akan menjadi orang yang kreatif dan produktif sesuai dengan apa yang diinginkan oleh reformasi dan reorientasi dari kurikulum yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah konsep tentang kampus merdeka. Prinsipnya Bapak Ibu, kalau Bapak dan Ibu sudah tahu bahwa pada saat Bapak Mas Menteri bilangnya adalah Bapak Ibu sudah tahu mahasiswa kita kalau sudah lulus disuruh berenang dari Selat Sunda ke Sumatera, ke Pulau Sumatera. Maka di situ akan ada berbagai macam gelombang, ada kapal, ada perahu, ada ikan hiu. Tapi Bapak Ibu melatih mereka, kalau kata Pak Menteri ya Bapak Ibu, melatih mereka selalu di indoor pool. Maka mereka tidak akan terbiasa tuh bagaimana harus berenang kalau saat ada kapal lewat. Bagaimana kalau ada minyak tumpah. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, konsep Merdeka Belajar ini atau kampus Merdeka Belajar ini adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu, teknologi, dan attitude-nya berada di masyarakat. Masyarakat pertama yang paling dekat adalah di luar program studi, baik di perguruan tinggi tersebut maupun di perguruan tinggi lain. Kemudian latihan berenang bebas berikutnya adalah melakukan kegiatan proses pembelajaran 2 semester di luar perguruan tinggi dengan cara tadi mungkin magang, proyek individu, kemudian membangun desa, melakukan desa mandiri dan lain sebagainya. Jadi saya kira mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena waktunya sangat sempit Bapak Ibu sekalian. Saya bersiap saja nanti pada waktu setelah Lebaran kita akan melakukan diskusi yang lebih intensif supaya dimulai dari pagi hari supaya kita bisa melakukan berbagai macam diskusi yang jauh mungkin lebih teknis ya supaya Bapak dan Ibu bisa terbayang bagaimana konsep kampus Merdeka Belajar di mana perguruan tinggi memberikan hak kepada mahasiswa untuk mempelajari sesuai dengan passionnya dan melakukan relevansi kurikulum dunia industri secepat mungkin, tidak menunggu sampai semester akhir, tapi mungkin dari mulai semester 2 juga Bapak dan Ibu boleh melakukan kegiatan. Saran saya Bapak Ibu 3. Pertama adalah Bapak Ibu harus melakukan reorientasi kurikulum untuk melakukan program bahasa Inggris minimal mungkin 12 SKS. Seperti surat edaran Dirjen Dikti beberapa waktu yang lalu. 12 SKS Pak. Supaya apa? Supaya kita bisa go global. Jadi tadi kita akan bersaing dengan 130 negara di saat 2020. Kedua adalah berikan mata kuliah yang berhubungan dengan Society 5.0. Coding, kemudian Big Data, dan lain sebagainya. Jadi saya sangat berharap Bapak Ibu sekalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan dengan sangat baik. Kemudian yang ketiga, saya minta tolong Bapak Ibu menyiapkan diri para dosennya untuk mempelajari 6C for hot, 6C untuk higher order thinking skill. Lakukan dulu untuk Bapak Ibu sendiri, setelah Bapak Ibu mahir, sampaikan kepada mahasiswa. 6 for hot ini harus ada dalam setiap mata kuliah, setiap program studi, dan setiap dosen dan mahasiswa. Supaya apa? Kita semuanya bisa mempunyai soft skill yang sangat baik, supaya kita adaptif pada industri 4.0 dan kita juga produktif, serta kita bisa fleksibel dalam situasi apapun, apa-apa dibawa ke industri 4.0 atau dibawa ke society 5.0. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada moderator, kemudian saya mohon bantuan Pak Heri untuk memberikan juga jawaban-jawabannya, juga dipersilakan kalau nanti mau ada melakukan penyempurnaan dari jawaban-jawaban yang sudah saya sampaikan. Terima kasih banyak. Ini mohon maaf, saya sering mematikan video sinyalnya kurang bagus. Jadi saya videonya untuk mendapatkan sinyal yang lebih bagus. Terima kasih banyak, saya kembalikan kepada moderator.
terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Faris. Oke, baik. Sebelum kita lanjut kepada pembahas kedua, yaitu Prof. Heri, saya sapa sebentar ya, Prof. Profesor Tafdil dari Universitas Bung Hatta. Prof, apakah sudah bisa connect, Prof?